Kamera roll action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Baiklah, hari ini pelajaran kita pada pagi hari ini pagi ini tumben sekali saya ngonten pagi karena kebetulan ini jam 7 lebih 44 menit hari Sabtu. Kami berdelapan mau berangkat ke Jember. Yang di situ ada 2 orang. Nah, itu yang di situ 1 orang. Oke, Banyuwangi. Jadi kebetulan FN Team dibagi 2, jadi satu FN Team, 2 wong jero. Jadi satu tim berempat begitu. Ini yang lain belum datang. Ada yang masih nganter anak ke sekolah, ada yang masih ngasih makan cana katanya. Ada yang masih di sini ngising. Oh, melaku. Oh, yang 2 dari Malang masih jalan-jalan keluar melihat indahnya kota Bondowoso ya. Padahal ya. Oke, langsung saja kita mata pelajaran kita hari ini adalah tentang rasio gear dan dinamo. Dinamo dan rasio gear. Langsung saja kita mulai pelajarannya pada hari ini, anak-anak sekalian. Jadi banyak orang itu selalu bingung pakai gear apa. Maksudnya gini, ini ada circuit nih, ada track dipasang, layout nih dipasang, terus kemudian dia saya pakai apa ya dan sebagainya, itu bingung. Padahal sebetulnya sama, saya juga bingung. Tapi jadi saya ngawur aja. Enggak ya, maksudnya semua itu terjadi karena kebetulan mungkin kurang pemahaman tentang gear dan dinamo. Jadi pada siang hari ini saya pengen sedikit memberikan informasi versi FN Toys ya, versi FN Toys. Jadi kalau yang lain ada yang berbeda pendapat, itu silahkan tentang bagaimana penggunaan gear dan dinamo. Oke, saya ambil kertas dulu dan ballpoint. Oke, ballpoint saya mereknya sopo ngerti di endorse ya, karena nggak ada mereknya. Oh, ada ini, nggak penting lah. Oke, kita pertama akan bahas tentang dinamo dulu. Baiklah, di depan saya sekarang sudah ada banyak dinamo dan ini adalah tabel. Jadi kalau teman-teman bingung tentang bagaimana penggunaannya, lihat tabel saja. Sudah terlihat ini ada bintang-bintang dan sebagainya. Oh, tak ambilkan spidol. Oke, nih tak kasih tahu nih ya. Jadi kayak begini nih, Tokchun. Jadi jangan yang pro, yang ini aja. Ini kebetulan yang saya bawa bukan yang pro ya. Tokchun, dia itu torsinya 2,5 bintang, speednya 1. Misalnya ini ya, ini 2,5 dan 1. Itu gitu, ini Tokchun. Nah, kalau atomic itu antara torsi dengan speed RPM itu imbang. Jadi kalau atomic itu 1,5 dan 1,5. Kemudian yang Reftun itu kebalik. Torsinya cuma 1, speednya 2,5. Torsi 1, speednya 2,5. Nah, dari sini sudah kelihatan kan bahwa teman-teman itu bisa melihat kalau misalnya trek itu banyak tikungan, banyak belok dan sebagainya, ya jelas ini paling enak. Torsinya besar, speednya kecil. Tapi kalau misalnya dia tuh imbang antara lurus dengan belok, mau nggak mau ini enak. Nah, ini buat yang lurus belok, anggaplah NASCAR seri Chun. Nah, ini cocok. Nah, jadi ketika ada orang, "Mas, saya mau pakai dinamo Chun, enaknya pakai apa ya?" Itu saya bingung. Jawabnya bingung. Bingungnya tuh apalagi gini, "Mas, dinamo Chun series yang the best apa?" Kan repot ya. Karena tidak ada yang the best, semua tergantung kebutuhan racer. Cuman memang kenyataannya kalau di dunia Chun series itu yang sering dipakai itu adalah yang torque ya, karena enggak tahu gimana, memang ini paling kencang lah ya. Kalau ini sama atomic jarang orang pakai, tapi yang torque waduh laris manis dan seterusnya. Jadi dari sini saja sudah kelihatan bahwa penggunaannya berbeda. Jadi jangan pernah tanya lagi, "Mas, dinamo yang paling kencang apa?" Jangan, karena orang tidak hanya mencari yang paling kencang, tapi yang dicari adalah ya antara torsi dengan speed dengan RPM itu harus seimbang, harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu yang Tokchun. Yang berikutnya kita nyambung yang seri Das ya. Ini seri Das mirip tapi berbeda.
kita jelaskan di meja. Yang pertama yaitu like dash. Nah, like dash ini kalau secara pabrik gambar dia itu 2,5 torsi, speednya 2,5. Ini like dash, oke? Torsi 2,5, speed 2,5. Kemudian naik ke hyper dash. Hyper dash itu lebih gila lagi. Dia 3,3. Jadi hyper dash ini imbang antara torsi dengan speed. Naik lagi ke power dash. Power dash ini speednya 3, torsinya 3,5. Ini lebih gila lagi. Terus maksudnya yang berikutnya ada lagi nih sprint dash. Ini speednya 5, torsinya 2,5. Oke, torsinya 2,5. Jadi lebih bagus torsinya hyper daripada torsinya sprint istilahnya. Ini sprint dash. Yang terakhir ultra dash. Ultra dash. Nah, ini torsinya 3,5, speednya 5. Oh, ini advance racer. Oh, ini untuk advance racer dan seterusnya. Oke. Jadi benar-benar penggunaan juga berbeda. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bingung, saya tuh paling banyak gitu ya. Saya kan ada garapan ini pesanan mobil seperti di sini. Terus saya bilang, Mas ada request nggak pakai dinamo apa? Dan beliau jawabnya apa? Kasih dinamo yang paling kencang Mas gitu ya. Yang paling kencang ya ultra gitu kan gitu. Tapi pertanyaannya mau main di mana kalau cuma paling kencang? Karena kan kelasnya kebetulan dimainkan adalah kelas damper, di mana bukan hanya butuh kencang tapi juga pas. Jadi kalau kencang itu logikanya ini lompatan ini ya, ini lompatan Google for Education. Ini lompat nih. Kalau mobil lompatnya pas, dia lompat, tus, pas di sini, tas, enak, betul nggak? Kalau kencang, tus, tok, bubar. Jadi tidak berguna, hanya sekedar kencang. Makanya saya tuh sering dengar seperti ini kan, rantai pesanan SFM Carbon gitu ya. Itu saya kalau rantai pesanan itu benar-benar dihitung torsi apa namanya dinamo dengan gear yang dipakai apa sehingga pas sekali di track yang dipakai. Ada orang komen lambat gitu kan ya. Saya akan bilang, saya langsung jawab dengan santai, saya jawab, ya Mas maaf, saya perlu belajar lagi supaya lebih kencang gitu ya. Karena ada yang bilang gini, coba pakai dinamo setan gitu kan. Dinamo yang ada hantu dan sebagainya. Ya saya bilang ya silahkan Mas, kalau punya dinamo setan bawa ke sini, coba di track saya. Pengen tahu saya ya. Habis start belok slope ke tembok. Pak, kan dia langsung nangis gitu dan seterusnya. Oke, jadi pemilihan dinamo harus tepat, mana yang memakai sprint, mana yang pakai power dan lain sebagainya. Setelah ini saya akan setelah ini saya akan kasih tahu tentang penggunaan gear. Nanti kita akan sesuaikan gear dan dinamo seperti apa yang pas untuk di sebuah settingan mobil. Nah, ini dia. Oh, salah, bukan ini. Tabel yang kedua adalah tabel gear. Nah, kalau tabel gear ini saya jelaskan semua, selain waktunya panjang, saya juga tidak paham yang bawah ya. Kita bahas yang atas saja yang memang sering kita pakai dan sering kita gunakan. Yang pertama itu adalah light blue and yellow. Anda bisa lihat ini light blue and yellow. Yang kedua green and yellow. Berarti gini, green and yellow. Yang ketiga black and light brown. Black and light brown. Nah, kemudian red and light brown. Oh, kok akeh. Nah, ini light and brown. Terakhir adalah blue and light green. Blue and light green. Nah, ini adalah pasangan-pasangan dari sebuah gear. Kalau misalnya ada yang menggunakannya tidak sesuai ini, misalnya ini sama ini begini, atau ini sama ini begini, ini dinamakan gear banci atau gear silang kalau bahasa kerennya. Dan itu di beberapa kejuaraan boleh, ada yang tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat. Gear rasio light blue and yellow. 3,5:1. Maksudnya adalah satu putaran pinion dinamo itu menggerakkan 3,5 kali pinion berputar. Tuh 3,5 itu ban sudah berputar satu kali. Berarti itu kencang sekali. Ini yang paling kencang. Banyak bilang, saya yang bilang itu ini adalah gear super speed yang paling kencangnya Tamiya. Ya, ini yang paling kencang. Langsung kita ke bawah, Anda bisa baca sendiri dan pahami sendiri. Yang di paling bawah itu adalah 5:1. Jadi pinion dinamo muter 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ban baru berputar sekali. Itu adalah gear yang ini. Jadi boleh dibilang ini adalah gear speed, ini gear torsi. Masih tidak paham? Tak jelaskan di luar.
kita akan lihat langsung seperti apa penggunaan gear. Loh, daku. Loh. Oh, loh. Gak ono sepeda. Bukan. Sepeda saya ngono operane. Lumayan dapat curian. Lumayan. Oke. Ini penjelasan yang super duper detail. Nggak keren. Di sini nggak keren. Harus di depan mobil saja. Supaya nggak keren. Nah, ini supaya teman-teman benar-benar paham ya. Tadi saya sudah jelaskan gear biru kuning, super speed. Itu kalau di sepeda, oh belum, mumpung ini begini. Ya. Yang berapa tadi? 51, gear 51, gear torsi, 5 putaran pinion, satu kali ban. Itu maksudnya begini teman-teman. Jadi dia gearnya torsi, besar di belakang. Sehingga ini kalau dinaiki, ini berputar banyak loh. Saya putar banyak, bannya pelan sekali. Jadi torsinya luar biasa. Gitu. Nah, jadi kalau orang menggunakan gear 351 itu biasanya setatnya kencang sekali. Kok 51? Iya, gear 51, bukan yang gear 351. Begitu. Yang berikutnya, ketika ini diturunkan, misalnya, nah ke sini. Nah, ke gear yang bawah. Terus yang depan diganti gear yang atas misalnya. Ini kan lain lagi. Kalau seperti ini kan orang baru gitu berat tapi sepeda tuh kencang luar biasa. Nah, ini yang gear biru kuning. Jadi kencang sekali. Ya, kita kembali ke meja. Nah, itu tadi teman-teman sekalian tentang bagaimana maksudnya penggunaan gear ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan gear yang torsi, itu otomatis harus menggunakan dinamo yang speednya juga kencang. Jadi kalau misalnya nih ya, yang speednya rendah ini, Tokcun, ya, speed cuma 1. Jadi dia tuh putarannya pelan, tapi penuh kekuatan, penuh torsi. Terus Anda pakainya hijau biru seperti ini. Nah, ini ya bunuh diri lah, mobil nggak lari. Dan sebaliknya, ada yang mungkin sprint dash lah misalnya. Ini kan dia torsinya cuma 2,5. Jadi kekuatan memutar dinamo cuma 2,5. Pakainya super speed. Ya enggak kuat. Jadi mau diputar gini, itu berat. Ibarat orang itu kentole itu paha dan betisnya itu kecil. Disuruh mancal yang berat ya enggak kuat ya. Jadi betul-betul harus imbang dalam penggunaan gear dan dinamo, sehingga penggunaan yang tepat antara gear dengan dinamo itu menyebabkan mobil bisa disetting brakeless ya, tanpa rem. Sekarang saya kasih contoh. Kemarin ada mobil nyervis ya, saya lihat ultra dash dan saya tidak lihat dinamonya dan tidak lihat gearnya. Saya pikir orang paham lah ya, kalau pakai ultra dinamo paling kenceng ya, normalnya ya biru hijau normalnya. Saya coba di track, baru slope pertama langsung tembok. Pak lihat yang dipakai adalah ini. Wah, ini kan salah kaprah ya. Dinamo dengan torsi terkuat, speed terkuat yang dipakai ini. Ya boleh kalau memang tracknya hanya lurus, nggak ada apa-apa boleh. Tapi kalau ada lompat dan sebagainya nggak bisa. Oke, sekarang kita jelaskan sedikit tentang bagaimana perpaduan penggunaannya saja, biar teman-teman lebih paham. Jadi penggunaan gear ini Ini saya bicara seri dash saja supaya lebih mudah. Ini betul-betul versi Aventos ya, maksudnya versi saya. Wes biar teman-teman ini aja lah. Misal ya. Misal ini sprint dash ini menggunakan biru hijau pakai ini. Itu dapatnya speed misalnya ini 40 misal. Kalau power dash itu pakai biru hijau BH, kok BH? Ya Allah, hijau biru ya harusnya ya. Misalnya dapatnya 35. Nah, terus Mas, ternyata 35 terlalu pelan, bahaya limit, 40 terlalu kencang. Enaknya gimana? Ya, coba dinaikkan saja. Bisa betulnya 38. Di 38 berarti mungkin bisa dengan power dash, gearnya dibuat yang ini, merah coklat. Nah, mungkin akan dapat di sini 38 misalnya. Mas, ternyata 40 ini kurang kencang juga, sudah pakai ini pun kurang kencang. Mungkin bisa dicoba sprint dash pakainya merah coklat, mungkin dia dapatnya 42.
kurang mantap juga. Oke, bisa pakai ultra dash mungkin dengan biru hijau, mungkin dapatnya 45 dan seterusnya. Atau mungkin apa ya? Hyper dash itu bagus juga. Hyper dash merah coklat itu kenanya mungkin di 37 misalnya. Kalau hyper dash di hijau biru misalnya kenanya di 36 dan seterusnya. Jadi ini semua adalah riset dari teman-teman sekalian, sehingga menggunakan dinamo dan gear itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan begitu otomatis tidak ada lagi yang namanya salah gear. Jadi teman-teman benar-benar bisa memilih betul ya, paling enak ya, paling aman ya. Misalnya ini kita bicara dash ya, kita bicara kelas dash. Kalau kelas tune setahu saya yang dipakai cuma cuma tiga. Kalau enggak super speed ya ini dan hitam coklat atau merah coklat mungkin ya. Kalau Tokjun pakai ini kayaknya enggak mungkin ya, karena enggak lari dan seterusnya. Jadi kalau paling gampang itu ada track nih, kasih aja power dash biru hijau, kasih wah kurang kencang, oke ganti gearnya ke merah coklat, taruh, waduh kurang kencang, coba ganti sprint dash. Jadi kalau power itu menang di torsi, sprint menang di speed gitu loh. Jadi kalau ada orang tanya, mas enak mana? Nggak ada yang lebih enak, sesuai dengan kebutuhan. Jadi betul-betul ini perlu jam terbang, perlu coba, tidak hanya sekedar teori, begitu. Dan kemudian kalau teman-teman lagi bersepeda mancal ya, tidak ada hubungan apa-apa karena kontennya sudah selesai. Saya cuma kehabisan bahan untuk bicara. Intinya tentang gear sudah saya jelaskan, tentang dinamo sudah saya jelaskan, tentang penggunaannya pun juga sudah saya jelaskan. Tinggal bagaimana teman-teman mempraktekkannya di mobil Anda masing-masing, di sirkuit Anda masing-masing. Karena yang jelas terlalu banyak orang tanya yang Om, Mas, Pak D, kok seneng pakai biru hijau? Iya, karena treknya cocok pakai biru hijau. Kalau saya kasih merah coklat akan terbang. Apalagi ada yang bilang, Om, coba dong gear setan, mau gear super speed sama ultra. Dalam hati, coba dewe, ya. Karena jelas tidak mungkin bisa untuk di trek-trek layout yang sering dipakai lomba di Indonesia. Sekian dari saya, jangan lupa untuk sholat 5 waktu jamaah on time di masjid, dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat siap-siap ke di Jakarta. Banyuwangi, Jakarta. Sarapan gas. Menang besok. Bukan menang. Kalau menang itu tidak asik. Bermain cantik, siapa tahu menang. Ya, oke.